Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya. Subscribe channel Salira TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman semuanya di pagi ini. Sekarang jam 5:47 ya, pagi hari. Tanggal 23 Juni 2021. Saya akan kasih judul video ini dengan tips trik mempersiapkan dari awal data-data UAS DUT 2021.1, dimana sebentar lagi ya teman-teman ya, tanggal 3 Juli 2021 kalau menurut jadwal gitu. Jadi tinggal beberapa hari lagi. Jadi saya akan coba berbagi tentang tips trik bagaimana sih mempersiapkan dari awal, dari sekarang gitu ya, data-data UAS DUT 2021.1 gitu. Jadi apa yang disiapin dari semester 1 ya. Saya sudah mempersiapkan, saya terbiasa mempersiapkan data-data untuk UASDE. Saya coba simpan di sini kemarin. Nah, ini komputer rekaman ya sebenarnya. Ini bukan komputer utama, ini untuk rekaman saja. Jadi saya simpan di folder sementara di divisi D sementara. Nah, di sini kemarin itu di mana sih ya? Nah, ini nih. Ini dia. UASDE. Jadi di komputer utama ini namanya UASDE juga ya. Jadi ini di copy paste oleh saya dari komputer utama. Ini nama foldernya UASDE. Di dalam folder ini ya ada macam-macam. Ya, akan kita buka ya teman-teman ya. Ini khusus untuk folder UASDE, kita akan buka. Nah, dalam folder UASDE itu ada semester 1, ada semester 2. Dikarenakan kebetulan ya saya masuk semester 2. Jadi UASDE sekarang itu adalah semester 2 kalau saya gitu. Jadi datanya baru 2. Itu yang semester 1 2020.2 adalah semester 1 saya. Kemudian di bawahnya semester 2 2021.1 adalah UASDE yang akan ditempuh pada beberapa hari mendatang, yaitu tanggal 3 Juli ya. Kita tidak akan membuka yang semester 1 karena itu data lama ya, data semester kemarin. Yang akan kita buka adalah semester 2 ya. Karena ini sudah saya setting juga, yang semester 2 ini sudah saya setting sedemikian rupa agar saya tinggal mengisi soal ya, tinggal menjawab, maksudnya tinggal menjawab soal D nanti gitu. Dari mana saya dapat data ini? Dari KTPU ya teman-teman, itu intinya. Teman-teman harus mendownload dulu KTPU karena data inti ada di sana untuk pelaksanaan UASDE kita masing-masing. Karena bisa saja teman yang satu dengan teman yang lain atau dengan prodi yang lain beda-beda ya, waktunya dan lain-lainnya gitu. Jadi yakinkan teman-teman sudah mendownload KTPU ya. Karena datanya dari sana untuk bisa membuat data seperti ini gitu. Kita akan buka semester 2 ya. Saya enter aja ya. Nah, gitu. Untuk saya, ini untuk saya ya. Jadi teman-teman ya lain-lain gitu, beda-beda lah ya. Ini hanya sampel saja. Untuk saya, untuk semester 2 ini 2021.1 ya, UAS yang akan saya laksanakan pada tanggal 3 nanti. Saya ada 6 mata kuliah. Maka saya bikin 6 di sini. Tapi ada 00 ya teman-teman, bisa dilihat. Mudah-mudahan kelihatan ya, ini saya nggak di zoom ya, ribet ribet ngeditnya ya, jadi nggak di zoom. Ada 6, tapi di sini ada 7 folder ya. Yang pertama ada 00 strip info UAS, info umum UASDE 2021.1 tuh kan. Terus 01-nya
kode mata kuliah Eskom. Nah, ini nih kode mata kuliah Eskom 4103 hubungan masyarakat. Dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 ya. Kemudian minggu ke-1 mata kuliah ke-1 gitu ya. Membacanya begitu. Kemudian nomor 2 Eskom 4101 itu nama mata kuliahnya pengantar ilmu komunikasi, dilaksanakan pada hari Minggu 4 Juli 2021. Minggu pertama ya itu kan 1.2 1 Romawi titik 2 minggu pertama mata kuliah kedua gitu ya. Kemudian ISIP 4111 asas manajemen. Asas-asas manajemen Rabu 7 tuh kan, dari Minggu langsung ke Rabu, berarti saya hari Senin Selasa itu libur ya. Maksud libur di sana tidak mengikuti ujian UAS gitu. Jadi masuk lagi nanti hari Rabunya gitu teman-teman ya. Jadi hari Senin dan Selasa ya nggak masuk UT titik nggak masuk D titik UT titik AC titik ID gitu. Libur ya. Tapi bukan libur seenaknya ya, ngapalin lah ya untuk persiapan hari Rabu begitu. Nah, untuk asas-asas manajemen itu hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, minggu pertama ya. Minggu pertama ini 1 Romawi kan. Nah, kelima, kemana 3 dan 4-nya itu punya orang lain ya, biarin saja karena ini sudah ditentukan oleh UT gitu. Kemudian nomor 4, mata kuliah nomor 4 ISIP 41112 itu nama mata kuliahnya pengantar ilmu ekonomi. Itu Sabtu 10 Juli itu kan, dari 7 ke 10. Kemarinnya itu kan terakhir Rabu ya kan. Asas manajemen kan Rabu. Dari Rabu ke Sabtu. Jadi hari Kamis Jumatnya libur lagi untuk saya ya, untuk saya. Untuk teman-teman bisa saja hari Kamis dan Jumat ada ya kan. Misalkan Kamis itu kan tanggal 8 tuh, atau Jumat tanggal 9 ya kan. Bisa saja untuk teman-teman ada mata kuliahnya gitu kan masuk. Kalau saya libur lagi ya kan. Gitu, makanya jadi totalnya 2 minggu. 2 minggu itu jadi bukan berarti misalkan kita kuliah kita melakukan itunya 2 minggu ya, kita melakukan ujiannya selama 2 minggu ya, tidak ya. Jadi ya untuk teman-teman yang lain gitu, kita ya kebagian sesuai dengan mata kuliah kita ya. Terus lanjut yang nomor 5 ya, ISIP 4131 Sistem Hukum Indonesia hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, minggu kedua titik 2 mata kuliah kedua ya. Kemudian ISIP 4215 pengantar statistik sosial Senin 12 Juli 2021, minggu kedua mata kuliah ketiga. Jadi begitu ya teman-teman ya, dikasih folder ya supaya kita enak gitu mengerjakannya kayak gitu ya. Dari mulai misalkan nama foldernya UASD, kemudian semesternya semester berapa, jadi tertata rapi si file belajar, si file UAS kita dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan pelulusan itu punya kenang-kenangan kita ada di UT ya. Sebaiknya gitu. Tapi ya itu sih kembali ke teman-teman gitu. Kalau misalkan mau enjoy seenaknya ngalir gitu, nggak diribet-ribet kayak saya begini ya, terserah gitu kan. Ini hanya tips trik saja ya, tips trik agar supaya jadi data kita kuliah di UT itu tertata rapi ya, tertata rapi dari mulai informasi pendaftaran kita dulu ada datanya. Kemudian informasi e-learning, saya juga ada ya, nanti ada di videonya. Informasi e-learning ya, e-learning misalkan semester 1, semester 2, semester 3. Terus nanti karil juga, kebetulan saya belum karil kan, karya ilmiah belum. Terus nanti untuk macam-macam gitu kan.
Ya untuk sekarang ya saya membackup yang UASDE ya kan, karena UASDE jelas-jelas ada semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 gitu kan. Gitu. Jadi di backup begini ya teman-teman ya. Pertama supaya bagus ke data kita, menjadi tertata rapi, kemudian menjadi kenang-kenangan juga kita di UT, kemudian menjadi penyemangat kita dan tentunya menjadi gimana ya? Jadi lebih mudah saja gitu, lebih mudah, lebih tertata rapi gitu. Kita mengerjakan ini, kita mengerjakan itu gitu kan. Ya intinya begitulah. Apa sih isinya ini setiap foldernya? Kita cek ya. Yang pertama yang 00, info umum UASDE 2021. Nah, yang ini ya. Nah, saya akan coba oleh ke keyboard saja ya. Nah, ini. Baru satu. Sebenarnya ini aturan banyak ini teman-teman ya, tapi kemarin ini baru dibikinnya gitu, baru dibuatnya. Kayaknya mau di copy paste aja dari apa? Dari grup, kayaknya dari grup dari PEG, maaf. Karena Facebook saya belum bisa masuk grup ya, karena apa? Diblokir. Saya coba ambil data-data tentang UASDE untuk semester 2 saya ini ada di PEG ya. Di PEG Facebook, nama PEG-nya Ilmu Komunikasi ya, UT, Universitas Terbuka di sana. Nah, saya di sana sering ngepost tentang informasi-informasi penting, gambar-gambar dari Instagramnya UT Bandung di sana. Jadi ada informasi-informasi tentang UASDE, ya saya masukin sinilah supaya kenang-kenangan juga. Ini baru soalnya dibikinnya gitu. Kemarin saya belum bikin, ini baru hari kemarin kayaknya gitu. Jadi tuh kosong, ini baru ada KTPU. Baru ada KTPU saja yang saya masukin. Isinya apa sih KTPU? Jadi data-data yang tadi saya omongin, yang ini ya. Yang ini, kenapa saya bisa nulis nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini, nomor 5 ini, nomor 6 ini. Ini datanya dari KTPU. Waktunya pun dari KTPU. Mudah-mudahan tidak rubah ya waktunya ya. Kalau rubah saya rubah lagi soalnya di sini gitu. Pernah kemarin kan pas semester kemarin kan ada rubah datanya gitu dari UT-nya gitu. Jadi saya rubah lagi data di sininya gitu. Ini data sesuai udah data KTPU. Kayak gimana sih data KTPU? Ini saya tunjukin ya. Nih, saya coba tunjukin data KTPU kayak begini, tapi kayaknya ada data yang akan saya hide yaitu tanggal lahir. Oke. Saya akan buka KTPU-nya kayak gimana. Oke. Saya akan coba diperbesar saja ya teman-teman ya. Klak. Klak. Nah, gitu. Nah, kayak gini teman-teman ya. Akan saya hide ya. Apa namanya tanggal lahir saya. Kita baca. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Universitas Terbuka itu jalannya Jalan Cabe Raya Pondok Cabe Pemulang Tangerang Selatan kan, dan lain-lain. Kartu tanda beserta ujian akhir semester UAS take home exam atau DE. Kebetulan NIM saya nggak saya tutup deh, kayaknya ribet juga ya, tapi ya dilihat saja ya situasi kondisinya. Nama mahasiswa nama saya, kemudian tanggal lahir itu tanggal lahir saya, UPWJJ Bandung, program studi ilmu komunikasi S1, masa registrasi. Nah, udah. Di bawahnya kan ada mata kuliah tuh, ya, sama jadwal pengerjaan. Nah, data dari KTPU ini kita gulir ya ke bawah ya. Nah, data dari KTPU ini adalah nantinya untuk mengisi yang tadi itu, ya. Jadi tidak sembarangan ngisi misalkan mata kuliah hubungan masyarakat adanya di 01. Nah, justru dari sini gitu. Kalau andai saja misalkan humas itu hubungan masyarakat itu ada di nomor 5, maka saya pun akan ditempatkan di nomor 5 ya. Gitu di urutan nomor 5. Jadi datanya nggak sembarangan teman-teman dari sini ya, paham ya. Saya tutup aja ya ini ya, saya tutup. Ya, kita akan fokus ke yang tadi saja. Ini hanya menunjukkan saja bahwa datanya dari KTPU ya. Oke, jadi ini yang 00. Kemudian yang
Yang 01 apa sih isinya? Saya tidak akan membuka semuanya teman-teman ya, karena sama saja gitu. Jadi saya akan coba buka yang nomor 1 saja ya, untuk sampel gitu kan, karena sama saja hampir sama, beda-beda data. Misalkan nama mata kuliah saja diganti oleh saya. Misalkan ini kan hubungan masyarakat, berarti nama mata kuliah hubungan masyarakat bla 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 bla. Kemudian ini pengantar ilmu komunikasi, nah diganti itunya saja, formatnya hampir sama. Jadi saya akan coba contohkan satu saja, yang nomor 1, yang ini, yang hubungan masyarakat ya. Kita coba. Nah, isinya kayak gini teman-teman ya. Ada dua gini ya, dua data begini. Ada folder, nama foldernya data utama dari laman D. Nah, itu isinya adalah informasi-informasi penting yang kita download dari halaman d.ut.ac.id ketika si pelajaran si mata kuliah tersebut diujikan. Jadi itu kita ketika misalkan mengerjakan UASDE gitu kan, suatu mata kuliah, itu harus wajib mendownload data-data yang ada di sana. Misalnya kita coba ya, masuk ya. Ya, yang ini kan folder. Nah, kosong ya. Emang kosong. Emang belum ya. Jadi di sini isinya itu adalah cover BJO ya. Bukan cover BJO, emang BJO ya, bukan cover BJO. Di satu data ya, satu data gitu. Jadi urutannya itu gimana ya? Apa nanti saja ya? Di suatu apa? Di suatu ya udah nggak apa-apa. Jadi di sini adalah BJO ya, BJO umum, file BJO umum, dan juga kalau bisa misalkan soal-soal ya, soal-soal yang memang ada itu di backup di sini gitu. Kalau misalkan dikasih gitu oleh apa namanya, oleh UT-nya, contoh semester 1 kayaknya ada deh. Coba contohnya gitu kan. Di semester 1 kayaknya ada. Misalkan contoh misalkan apa ya? Yang ini aja nomor 1 ya. Coba lihat. Tuh kayak gini teman-teman ya. Ini contoh ya. Ini hanya contoh. Jadi yang di-download oleh kita, wajib di-download oleh kita dari halaman d.ut.ac.id pada saatnya nanti setiap mata kuliah adalah BJU umum ya. Ini sebagai syarat saja, download saja nggak apa-apa, disimpannya di sini tadi di setiap mata kuliah di folder data utama dari laman dari laman DUT BJU umum, walaupun tidak kita gunakan ya. Ini kan tidak kita gunakan kan, karena kita sudah punya nanti itu, punya formatnya, dan memang sama formatnya sama dengan ini gitu. Jadi ini sebagai syarat, download saja. Nah ini nih BJU umum, download. Kemudian naskah soalnya download juga, nanti itu ada ya, ada di pada saat misalkan melakukan ujian UASDE itu nanti ada naskah soal yang harus di-download. Jadi soalnya di-download maksudnya gitu. Jadi soal itu disimpannya di sini ya, di data utama dari laman D dari UT tersebut. Kemudian panduan aplikasi D itu di-download setiap mata kuliah saya download itu. Jadi yang di-download itu biasanya ada 3 ya teman-teman ya. Biasanya, tapi bisa saja ada 4, bisa saja gitu kan. Tergantung dari mata kuliah dan lain-lain. Tapi 3 minimal itu kalau nggak salah. BJU umum ya, walaupun tidak kita gunakan ya. BJU umum di-download itu. Kemudian naskah soalnya, naskah soal si mata kuliah tersebut. Kemudian panduan aplikasi D itu setiap mata kuliah ada itu ya, panduan aplikasi ini ada. BJU umum ada juga. Nah, ini ya paling bedanya ini, yaitu naskah soalnya. Contoh ini kan, yang ini nomor 1 kan ini. Ini nomor 1 nih. Coba lihat nomor 2. Nomor 2 itu adalah pengantar ilmu politik. Ini semester 1 ya, ini hanya sampel saja. Ini berarti kita masuk ke sini. Nah. Naskah soalnya saja oleh saya di-download. Jadi apa namanya? Sebenarnya ini di-download juga loh, BJU umumnya di-download oleh saya itu ya. Karena ya emang wajib teman-teman di-download dulu BJU-nya gitu ya. Kalau nggak di-download nanti gimana ya?
gimana ya? Gimana ya maksudnya ya? Ya udah mendingan di-download saja deh daripada misalkan jadi perkara masalah gitu kan. Jadi kalau menurut saya gitu kan, tapi boleh saja misalkan ternyata kata utanya nggak perlu di-download tiap mata kuliah itu BJ umum udah sekali aja. Ya udah mohon maaf kalau gitu ya, saya mohon maaf gitu. Tapi saya kan nyari amannya, ya kan? Saya nyari amannya gitu. Jadi ada tiga kayak tadi itu BJU umum, kemudian panduan aplikasi, kemudian naskah soal di download tiga-tiganya. Saya kan nyari amannya gitu kan. Ya, kalau misalkan ternyata kata UT nggak perlu di download itu nggak perlu di download semuanya ya udah berarti memang saya keliru ya kan tuh kan ini hanya naskah saja berarti saya hanya mendownload cuman itu ya cuman di satu saja teman-teman ya. Coba lihat ya di yang lain. Kayaknya iya satu tuh soalnya saja. Coba lihat. Kayaknya iya satu deh ya. Hanya di pertama saja di mata kuliah pertama tuh kan di nomor satu kan di ilmu sosial dan budaya. Saya apa namanya ngambil semuanya itu ada BJU umum, ada iya ya. Mohon maaf ya tadi ya. Kayaknya BJU umum dan panduan aplikasi itu hanya di-downloadnya sekali saja gitu. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Saya juga di semester 1 itu hanya mendownloadnya sekali saja gitu. BJU umum dan panduan aplikasi Kemudian selanjutnya untuk apa namanya mata kuliah lainnya ke bawahnya gitu kan hari-hari berikutnya adalah yang di-download naskah soalnya saja, ya kan? Ya, gitu ya, teman-teman ya. Mohon maaf tadi kalau misalkan saya keliru dalam menjelaskan gitu. Jadi yang di-download BJU umum dan panduan aplikasi saya simpan di mata kuliah pertama saja, ya. Supaya simple gitu. Ini adalah semester 1. Jadi setiap ini isinya adalah, nah yang data ini, data utama dari laman D adalah yang diambil naskah soal. Kita kembali ke semester 2 ya. Ini kan tadi yang nomor 1 hubungan masyarakat kan ya. Jadi ini masih kosong dikarenakan belum saya download dikarenakan belum waktunya lah. Nanti aja tanggal 3 ya. Gitu. Kemudian nanti kalau misalkan ada beda-beda dikit ya tinggal diubah aja dikit oleh kita. Apa bedanya misalkan dalam hal penulisan dan lain-lain dan yang hal-hal yang krusial misalkan semester ke-nya gitu kan harus sesuai dengan UT misalkan kita apa namanya menulisnya keliru gitu kan. Nah, menulis ininya maksudnya nih. Nih kita coba buka ya. Nah, ini file ini nih. Ini adalah file utama kita. Dikarenakan ini adalah nomor 1 hubungan masyarakat, maka dikasih ini NIM masing-masing. Kemudian cara penulisannya begini maksudnya ya. Cara penulisan filenya begini teman-teman. NIM kita, kemudian dikasih strip bawah, kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliahnya. Kalau saya sih dikasih strip bawah saja begitu ya aja ya. Nah, kita coba buka. Jadi cara penulisannya file utama kita itu ini adalah file yang akan dikirim ke UT, tapi bukan file Word yang dikirimkan, tapi file PDF ya. Jadi ini tinggal di-convert saja ya. Banyak kok di online itu convert convert Word to PDF gitu. Jadi yang dikirim ke UT bukan yang file Word-nya ya teman-teman ya, tapi file PDF-nya gitu. Jadi misalkan kita telah mengerjakan nih suatu mata kuliah yang Word gitu kan. Nah, yang dikirim bukan Word-nya tapi PDF-nya gitu. Jadi ini di-convert ke PDF. Ya kalau ngerjainnya ya di Word. Kita akan coba buka ya file Word-nya ini. Ini adalah ingat-ingat ya teman-teman atau misalkan perhatikan ini adalah cara penulisannya. Yaitu NIM kita, kemudian kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah. Oke, kita akan double klik. Kayaknya ada data yang di hide. Aduh, nggak ada. Sebentar, saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi begini, ada data yang saya hide yaitu tanggal lahir saya. Ini adalah format BJO umum punya saya. Kalau misalkan ada keliru dikit-dikit ya nanti tinggal dibenerin lah gitu kan. Terutama misalkan dalam hal penulisan semester ya. Saya juga itu apa ya? Ya inisiatif saya mungkin begitu ya, mungkin begitu penulisannya untuk yang semester 2. Tapi kalau misalkan ada keliru, salah ya tinggal benerin saja pada waktunya ya. Gitu. Semua gitu. Jadi semuanya jadi semester apa namanya? Mata kuliah 1 2 3 4 itu kan sampai 6. Saya kayak gini formatnya. Kalau misalkan ada keliru dalam penulisan semesternya, maka akan saya rubah saja dikit, ya kan? Setiap file ini. Buku jawaban ujian BJU UAS Take Home Exam the semester kalau saya 2020 garing 21.2 dalam kurung 2021.1. Nah, kalau salah itu akan saya perbaiki nanti kalau salah. Nama mahasiswa saya ya PP Firmansyah itu nomor NIM saya. Kemudian tanggal lahir itu tanggal lahir saya. Kemudian kode nama mata kuliah. Nah, itu adalah si mata kuliah ini ya. Jadi tiap file beda-beda. Itu ada tulisan Eskom 4103 hubungan masyarakat. Kode nama program studi 72 ya. Kodenya 72. Program studi saya adalah ilmu komunikasi. Kode nama BU PBJJ itu Bandung ya. Bandung itu 24. Hari tanggal UASD Sabtu tanggal 3 Juli 2021 nanti itu ya. Jadi sesuai dengan mata kuliahnya teman-teman itu yang dirubah itu data ini adalah berarti kode nama mata kuliah itu dirubah ya kan sesuai mata kuliahnya sama tanggal UASD-nya yaitu kalau misalkan hubungan masyarakat itu kan Sabtu tanggal 3 Juli 2021. Jadi yang dirubah itu adalah ini ya. Yang lainnya enggak gitu. Jadi yang dirubah itu adalah ini. Nih saya coba blok ya. Nah ini, jadi setiap file ini yang dirubah itu adalah ini, mata kuliahnya, kemudian sama ininya, sama tanggal UASD-nya. Nah sama ini, karena kan beda-beda, ya kan? Nama mata kuliah sama hari diujikan ya, itu. Yang lainnya sama kayaknya, gitu kan? Tinggal copy paste si file-file ini. Lanjut ke bawah. Ini adalah covernya ya teman-teman. Ini adalah covernya. Kemudian kita ke bawah. Nah tanda tangan itu ya. Ini tanda tangan saya ya. Ini tanda tangan saya gitu. Kalau teman-teman kebingungan bagaimana cara bikin tanda tangan begini, bisa hubungi saya ya. Nanti akan saya coba kasih tips trik untuk membuat begini. Bisa ke nomor WhatsApp saya. Nomor WhatsApp saya. Nih saya tulis di sini aja ya. Di mana ya? Di sini aja deh. Nah, di sini nomor WhatsApp saya ya. WA saya. Ya, catat ya teman-teman ya. Jika teman-teman kesulitan gitu. Gimana sih cara bikinnya itu tanda tangan begitu sehingga ngepas dan lain-lain seperti punya saya begitu? Hubungi WA saya saja. Tapi jangan call ya teman-teman. Teks saja. Kalau call biasanya tidak saya angkat. Jarang saya angkat apalagi nggak dikenal ya nomornya ya. Jarang saya angkat kalau call apalagi nggak dikenal gitu. Kecuali yang dikenal yang udah dikasih nama dan lain-lain itu baru diangkat. Kalau nggak dikenal jarang saya angkat deh. Kalau langsung call ya. Kalau nomor langsung call nggak dikenal jarang saya angkat ya. Ribet soalnya banyak banget yang masuk yang macam-macam teman-teman karena menyebar nomor ini di internet. 08 jadi teks saja ya 08 5353 99 4262. Nah itu teks saja, jangan call, nggak akan diangkat oleh saya kalau misalkan nggak kenal ya, belum di save, belum kenal dengan siapa yang ngebel itu. WA saya 085353994262. Nah itu ya teks ya teman-teman. Oke kita kembali lagi ke sini ya, kita ke bawah. Nah ini adalah petunjuk dari UASD ya. Ini hampir mirip dengan di aslinya.
Anda wajib mengisi secara lengkap dan benar identitas pada Kapar BJU pada halaman ini. Anda wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik. Jawaban bisa dikerjakan dengan diketik atau tulis tangan. Diketik di Word maksudnya ya, atau tulis tangan manual di kertas folio misalkan ya, atau di kertas ini juga nggak apa-apa ya, karena ada garis-garisnya nanti itu. Kalau astagfirullahaladzim, jam segini ada halilintar teman-teman. Astagfirullahaladzim, ini baru jam 6 loh, jam 6 lebih 17. Ini hujan nih, hujan ya, tapi nggak gede-gede amat hujannya. Tapi ada halilintar ya. Ya, kita lanjut ya. Jawaban bisa dikerjakan dengan diketik atau ditulis tangan ya. Ditulis tangan ya, nggak di komputer gitu maksudnya ya. Jawaban diunggah disertai dengan Kapar BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik. Jadi kalau misalkan seperti saya ini kan jadi langsung sekaligus dalam satu file gitu kan. Jadi halaman 1 adalah Kapar BJU ya kan, tadi itu kan yang di atas halaman 1 Kapar BJU, halaman 2 surat pernyataan yang akan kita lihat sekarang. Kemudian halaman 3-nya adalah baru ngisi data data kita menjawab soal. Kita masuk halaman 2 ya kan. Nah, ini adalah halaman 2 surat pernyataan mahasiswa kejujuran akademik. Ada yang saya hide ya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama saya kan, nama saya PP Firmansyah, NIM, kemudian ada kode nama mata kuliah, hubungan masyarakat, fakultas FISIP, program studi ilmu komunikasi UPBJJUT Bandung. Jadi itu beda-beda teman-teman, jangan sampai akur dengan saya ini punya saya. Teman-teman fakultasnya apa? Kalau saya FISIP karena ilmu komunikasi gitu ya. Jangan sampai sama dengan saya kalau misalkan beda bukan ilmu komunikasi. Itu punya saya fakultas FISIP program studi ilmu komunikasi. Jadi ya sesuai dengan punya teman-teman ya. Kemudian kode nama mata kuliah itu kan udah hubungan masyarakat ya kan. UPBJJUT Bandung udah. Kemudian ini kata-katanya katanya, saya tidak menerima naskah UASD dari siapapun selain mengunduh dari aplikasi D pada laman d.ut.ac.id gitu. Jadi nggak boleh itu kita misalkan minta naskah soal ke selain d.ut.ac.id apapun alasannya gitu. Dan juga jangan kita jangan ngasih naskah soal gitu ke yang lain. Saya tidak memberikan naskah UASD kepada siapapun, tuh kan nomor 2 gitu. Kemudian misal ya, kalau ada teman-teman kita misalkan ada yang request ke kita, minta dong soal UASD-nya gitu kan. Ini saya koneksinya bla 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 bla. Itu jangan dikasih kalau menurut saya. Lebih baik saranin begini ke yang bersangkutan. Akang Teteh coba aja langsung hubungi UPBJJ-nya ya di nomor WhatsApp UPBJJ-nya gitu. Langsung requestnya ke sana supaya valid, supaya memang tidak melanggar peraturan gitu. Jadi diarahkan ke pengelola UPBJJ setempat ya. Jadi biarkan UPBJJ yang menghandle hal tersebut gitu. Jadi jangan dikasih oleh kita lah ya. Itu kita yang salah, kita salah. Memberikan naskah UASD kepada teman kita tersebut salah ya. Jadi mending arahkan Akang Teteh coba aja mintanya ke UPBJJ biar mereka yang handle supaya valid, supaya memang tidak melanggar aturan. Gitu aja ya jawabannya. Nomor 3, saya tidak menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pengerjaan soal ujian UASD. Jadi jangan menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan soal-soal kita. Kerjain oleh sendiri ya. Gitu. Dan juga tidak memberikan kita jasa. Ayo siapa yang mau dikerjain? Soal-soalnya oleh saya nih gitu kan. Misalkan satu mata kuliah 1 juta. Nggak boleh itu dilarang oleh UT ya. Itu namanya joki ya, joki. Itu dilarang ya. Itu melanggar
kode etik akademik ya, nggak boleh itu ya. Lanjut. Saya tidak melakukan plagiasi atas pekerjaan orang lain. Jangan nyontek. Baik nyontek dari temennya atau misalkan dari internet ya. Karena ketahuan nanti gampang banget ngeceknya ya. Jadi ngecek plagiasi itu gampang ya. Apalagi misalkan oleh seorang pemeriksa gini, mereka sudah sangat berpengalaman dalam hal mengecek data mahasiswa ini ya. Jadi jangan sama sekali jangan mengecek mengecek lagi jangan menjiplak jawaban orang lain atau misalkan copy paste dari internet. Jangan. Bagaimanapun itu gampang sekali ketahuannya ya. Saya tidak melakukan udah ya, nomor 5 ya. Saya memahami bahwa segala tindakan kecurangan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan akademik yang berlaku. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan melanggar itu harus siap kita diberikan sanksi, gitu aja ya. Jadi memang dalam peraturan ini kita sudah sepakat begini ya. Nomor 6. Nomor 6 ya sekarang ya. Nomor 6, saya bersedia menjunjung tinggi ketertiban, kedisiplinan, dan integritas akademik dengan tidak melakukan kecurangan, joki, menyebarluaskan soal dan jawaban UASDE melalui media apapun, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik universitas terbuka. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran atas pernyataan di atas, saya bersedia bertanggung jawab dan menanggung sanksi akademik yang ditetapkan oleh universitas terbuka. Tasikmalaya, kenapa Tasikmalaya? Dikarenakan saya tinggal di Tasikmalaya gitu kan. Kalau teman-teman tinggal di Bandung tulis saja Bandung. Kalau teman-teman tinggal misalkan Ciamis tulis saja Ciamis. Gitu aja ya. Sesuai kota masing-masing gitu. Kalau saya di Tasikmalaya tinggalnya berarti tulis kabupaten atau kotanya saja ya. Kalau saya itu Tasikmalaya, 03 Juli 2021. Itu kenapa 03? Dikarenakan mata kuliah ini yaitu mata kuliah hubungan masyarakat diujikannya tanggal 3 Juli 2021 gitu ya. Yang membuat pernyataan saya sendiri PPP Pemirsa. Terus ini dikasih tanda tangan juga, tanda tangan tinggal plak, tinggal simpen gitu kan, tanda tangan kita ya. Kemudian ini halaman 3-nya. Nah, halaman 3-nya baru teman-teman kita mengerjakan soalnya di sini. Jadi ini ada tulisan halaman jawaban UASDE ya. Ini ada header oleh saya. Headernya dikasih tulisan gini. Buku jawaban ujian universitas terbuka. Ini setiap halaman ada ya, buku jawaban. Header ini punya saya aja kayaknya pakai header begini. Kalau dulu malah lebih detail saya. Buku jawaban ujian universitas terbuka ini ditulis nama itunya ya, nama mata kuliahnya. Jadi lumayan agak ribet juga sih itu mengganti-gantinya. Jadi saya hapus deh. Jadi saya lebih simpel jadi begini aja. Jadi ini enggak ditambah misalkan hubungan masyarakat. Nah, yang ini yang headernya ya. Jadi hanya gini. Headernya hanya begitu tulisannya. Oke, kita lanjut ke sini. Ini adalah halaman untuk menjawab soal ujian D-nya. Aduh, saya ingin minum lagi. Bismillah. Kalau saya ya, itu dibiasakan ada soal, ada jawaban. Ya kalau teman-teman ya silahkan gitu. Mau misalkan langsung jawaban atau misalkan ada soal, ada jawaban. Jadi soalnya itu ditulis ulang kalau saya. Ya. Kalau teman-teman merasa misalkan ngapain ditulis ulang soalnya, mending langsung aja ke susah-susah amat nyusahin diri, ya monggo silahkan. Ya misalkan langsung ke jawaban. Kalau saya itu ditulis ulang, soalnya ditulis ulang. Soal dari halaman tadi itu yang naskah soal itu ditulis ulang di sini soalnya ya. Inti soalnya ditulis ulang. Kenapa ditulis? Ini kenang-kenangan saya juga. Fungsinya ada dua sih. Yang pertama untuk kenang-kenangan. Jadi kita bisa membuka lagi di suatu waktu yang kita inginkan. Misalkan kita lagi ingin lihat. Jadi soalnya apa sih itu? Oh jawabannya gini ya. Oh soalnya itu ya. Jadi supaya kita mudah begitu. Emang ini soalnya apa sih kok jawabannya gini? Kan bingung kalau nggak ada soalnya. Apalagi soalnya misalkan yang naskah soalnya itu
nggak tahu kemana. Kehapus atau memang dihapus atau memang tidak peduli kita gitu kan ribet kalau gitu, kacau kayak gitu. Jadi mendingan, kalau saran saya ya, mending ditulis aja soalnya gitu ya. Jadi soalnya di atas tulis aja soal, biasanya ada 2 atau 3 soalnya itu ya. Kalau itu soal uraian, soal tulis nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, kemudian baru di bawah ada tulisan jawaban kayak punya saya tuh. Tulis jawabannya, jawaban nomor 1 apa, jawaban nomor 2 apa, jawaban nomor 3 apa. Jadi orang itu ngeceknya gampang. Nanti tutor pengecek juga enak melihatnya gitu. Oh, ini udah ada soalnya ya, enak nih. Saya nggak perlu kesana kemari, ini ada soalnya, gampang melihat. Ya jadi supaya tertata rapih lah, belajar tertata rapih. Ya teman-teman ya. Kayaknya segitu deh ini pembahasannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terutama untuk teman-teman yang baru masuk, yaitu yang baru mengerjakan soal-soal UASD ini, yang semester 1, yang belum pernah mengerjakan ini, mudah-mudahan ada gambaran umum tentang bagaimana sih mengerjakan untuk pertama kali teman-teman tersebut. Kalau saya kebetulan ini adalah yang kedua ya, jadi ini adalah ya mudah-mudahan tidak jauh beda gitu kan dengan yang kemarin. Kalau kemarin kayak begini gitu kan. Insya Allah sih nggak jauh beda ya. Kalau rubah-rubah ya musingin kita juga berarti. Mudah-mudahan nggak jauh beda gitu kan. Paling beda-beda dikit lah, beda tipis kayak kita tinggal dirubah saja gitu, diedit ya kan. Ya, tapi mudah-mudahan sama sekali nggak beda gitu. Jadi nggak ada yang dirubah oleh saya ini ya. Demikian teman-teman ya. Jangan lupa terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Salira TV ini karena akan banyak sekali video-video tentang UT yang akan saya post di sini ya, yang menurut saya penting untuk diketahui oleh semuanya, oleh saya dan oleh teman-teman. Akan saya post di channel Salira TV. Jadi yakinkan teman-teman telah subscribe channel ini, kemudian ditonton juga ya video-video lainnya. Gitu, yang terutama subscribe lah gitu kan. Terima kasih teman-teman semuanya telah mampir dan telah menyimak dari awal sampai akhir ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.